DPRD RI. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai kegiatan kita hari ini. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, di mana hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk hari ini alhamdulillah selamat bergabung Bapak Rahmat Hidayat ya, selaku narasumber kita pada hari ini ya. Beliau adalah narasumber dari untuk materi kita hari ini, yaitu mengenai asesmen nasional ya, atau AKM, maka asesmen kompetensi minimum ya. Insya Allah akan kita dengarkan ya penjelasan dari Bapak Rahmat Hidayat. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita bacakan suratul Fatihah kepada pendiri pesantren Al-Hamidiyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Syaihu. Kemudian kita sampaikan juga Fatihah kita kepada pengasuh pesantren Al-Hamidiyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Zarkasi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada kegiatan MGMP untuk kita semua. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan susunan acara hari ini. Seharusnya memang Bu Ira memberikan pengarahan, tapi pada saat yang bersamaan Bu Ira mohon izin karena memang beliau ada rapat juga dengan yayasan. Jadi tadi menyampaikan agar saya dan Pak Yunus yang menghadiri kegiatan MGMP ini. Untuk acara yang pertama adalah sambutan yang akan diberikan oleh Ustaz Yunus mewakili Bu Ira. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Eridian selaku staf ahli manajemen kepesantrenan dan madrasah. Kemudian yang ketiga adalah nanti arahan yang akan diberikan oleh Bapak Rahmat Hidayat. Ya, kepada Ustaz Yunus dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para pengasuh pesantren Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Fatur Rahmatullah, yang saya hormati pula narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Rahmat Hidayat SPD SSOS MPD, dan yang saya muliakan juga seluruh Dewan Guru Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah
Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom dalam rangka mengikuti kegiatan MGMP Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah, yang mana pada hari ini kita berkumpul bersama. Saya mewakili dari Kepala Madrasah Ibu Ira Asmara, ingin memberikan terima kasih sebanyak-banyaknya, wabil khusus untuk waktu dan ilmunya kepada Bapak Rahmat nanti yang akan memberikan materinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mendapatkan hasil juga yang bermanfaat, sehingga kita bisa menularkan dan menyampaikannya kepada peserta anak didik kita semua. Dan yang terakhir yaitu mewakili Bu Ira, memohon maaf bila mana ada kekurangan yang ada di kegiatan ini. Semuanya kita mulai bersama-sama dengan niat yang baik. Mudah-mudahan kita semua hadir di Zoom ini dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ibu atas sambutannya. Untuk agenda yang selanjutnya adalah pengarahan yang akan disampaikan Bapak Eridian Patrio Putro selaku staf ahli manajemen pesantrenan dan madrasah. Kepada Bapak Eri dipersilahkan. Terima kasih Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, ini yang kebetulan hadir, Pak Kiai Haji Abdul Rashid. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah, Ibu Rini dan Bapak Yunus, Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada acara hari ini, wabil khusus yang kami muliakan narasumber kita, Bapak Rahmat Hidayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini, setelah kita menunaikan tugas kita sebagai seorang pengajar, kita diberikan kesempatan oleh madrasah untuk mengikuti kegiatan MGMP, bahwa Bapak Ibu MGMP ini kita bentuk mandiri di pesantren sebagai forum untuk memperkuat kita selaku guru yang harapannya memiliki profesionalitas dalam pengembangan kinerja kita. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu hadir di dalam acara daring ini, Bapak Rahmat Hidayat, yang timingnya tepat sekali, bahwa pada semester ini kita akan menghadapi asesmen nasional berbasis komputer. Ya, tentunya belum banyak hal yang kita ketahui. Oleh karena itu kehadiran beliau mari kita cermati dengan baik sehingga benar-benar bekal atau ilmu yang diberikan oleh narasumber kita bisa memberikan persiapan kita untuk memberikan layanan terbaik pada santri kita dengan persiapan yang lebih matang. Bapak Ibu, setelah ditiadakannya ujian nasional, bahwa AKM atau yang kita sebut dengan asesmen kompetensi minimal ini, itu salah satu bentuk untuk mengukur ini, mengukur kemajuan suatu satuan pendidikan. Ya, jadi ini tidak ada terkait dengan kelulusan, tetapi ini alat ukur terhadap sekolah, ya, sekolah yang terkait dengan kompetensi literasi, numerasi, dan akhlak atau karakter. Dan nanti kita dengarkan ini, cara alat ukurnya apa, bagaimana ukurnya, dan apa yang perlu kita persiapkan, kita dengarkan dari narasumber kita. Oleh karena itu, kita sangat berterima kasih dan berbahagia. Ini sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dan menyerap ilmu
dan kita persiapkan ya menghadapi kalau tidak keliru bahwa asesmen nasional itu pada bulan September ya, uji cobanya bulan Agustus ini, waktu yang pendek ini kita persiapkan dengan baik. Demikian sebagai bentuk pengantar saya, kami ucapkan terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita, Bapak Ibu guru yang hadir. Semoga acara ini memberikan bermanfaat bagi kita bersama demi kemajuan dan pelayanan pendidikan yang terbaik buat santri kita. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irjen atas pengarahannya. Agenda selanjutnya adalah materi yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat. Sebelumnya akan kami sampaikan kurikulum vitae dari Bapak Rahmat. Nama lengkap beliau adalah Rahmat Hidayat, SPD, Esos, MPD. Nama panggilannya Rahmat. Jabatan adalah guru, penulis, sebagai narasumber nasional kurikulum 2013, konsultan pendidikan dan pengembangan peserta didik. Pangkat dan golongan penata tingkat 1 atau 3D. Instansi saat ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tempat tanggal lahir Cimahi 9 Maret 1975. Nomor HP 08 17 61 79 65. Yang kedua 08 13 43 360091. Emailnya adalah varyonly@gmail.com. Pendidikan D3 Ekonomi Koperasi di Universitas IPKIP Bandung, kemudian S1 Administrasi Negara di Universitas Setia Cimahi, S1 Bahasa Indonesia di STKIP Balai Bandung, S2 Manajemen Pendidikan di Uninus Bandung. Pelatihan-pelatihan yang pernah Bapak Rahmat Hidayat berikan. Yang pertama adalah BIMTEK Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 tingkat Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2013. Kemudian pelatihan guru sasaran implementasi kurikulum 2013 P4TK, TK dan PLB 2013. Yang ketiga adalah pelatihan instruktur nasional kurikulum 2013 Bahasa Indonesia P4TK, TK dan PLB 2015. Yang keempat adalah pelatihan petugas pendamping tingkat nasional kurikulum 2013 Direktorat PSMA pada tahun 2015. Yang kelima adalah workshop media pembelajaran tingkat nasional. Penyelenggaranya adalah Direktorat PSMA pada tahun 2015. Yang keenam, BIMTEK TOT, Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Dan yang ketujuh adalah workshop pengembangan kurikulum ekstrakurikuler berdasarkan karakter budaya bangsa pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2015. Ya, demikian adalah sekilas kurikulum vitae. Ini sebenarnya masih banyak ya yang nanti akan kita share ya di grup untuk mengetahui lebih jauh tentang kurikulum dari Pak Rahmat Hidayat. Ya, kepada Bapak Rahmat, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materinya pada kegiatan dan sharingnya tentunya pada kegiatan MGMP hari ini. Dipersilakan Bapak Rahmat. Oke, terima kasih Ibu Siti Andriani ya. Iya Pak, betul. Ya, mudah-mudahan terus bisa mendampingi ketika nanti suara saya atau gambar yang saya tampilkan tidak terlihat, nanti bisa mengingatkan. Ya, baik Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan pondok pesantren di lingkup sekolah Al-Hamidiyah tadi ya, Bapak dan Ibu pimpinan di Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah, dan tentu yang berbahagia adalah Bapak
Ibu, guru-guru hebat dan luar biasa dari Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah. Senang sekali hari ini Bapak dan Ibu bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang asesmen kompetensi minimum yang terkenalnya begitu ya. Tetapi bingkai utamanya tentu adalah asesmen nasional. Sesuai dengan judul yang diminta oleh panitia kepada pihak Erlangga dan diteruskan kepada saya, maka pada siang ini fokus pembicaraan kita adalah seputar soal asesmen kompetensi minimum (AKM). Judulnya pun adalah ngulik soal AKM. Ya. Izin share screen Bapak dan Ibu terkait dengan materi yang akan disampaikan. Insya Allah nanti materinya akan saya coba kirimkan untuk Bapak dan Ibu. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya, Pak. Oke. Bapak dan Ibu, kita tahu dan sudah mafhum semua bahwa bingkai pembelajaran kita di saat ini adalah pembelajaran abad 21. Ya. Tentu berbagai macam hal yang terkait dengan kegiatan yang pada abad 21 menjadi bagian tak terpisahkan daripada proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas-kelas kita. Maka di tahun 2021 ini, walaupun sesungguhnya ini sudah sangat lama, kita ingin memunculkan sebuah penilaian yang nanti fokus pada kemampuan peserta didik, sehingga nanti dalam hal literasi dan numerasi. Hari ini mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang hal itu. Bapak dan Ibu, kita semua tahu bahwa anak-anak kita yang hidup dan tumbuh itu tentu sesuai dengan kodratnya mereka masing-masing. Kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, agar terus di dalam koridornya, agar terus baik, agar terus menjadi hebat, ya, dan tentunya menjadi pengganti kita di kemudian hari. Maka tugas kita Bapak dan Ibu merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Bapak dan Ibu, pada saat ini kita melihat di dalam proses penilaian kita masih menilai hal yang sama pada peserta didik kita dengan kemampuan mereka yang jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Ya. Misalnya ini seorang guru meminta siswanya untuk naik pohon begitu ya. Maka yang akan paling pandai naik pohon ini tentu adalah ngemot ya, monyet begitu ya. Gajah tidak bisa naik pohon, apalagi ikan ya. Sebelum dia naik mungkin sudah mati duluan begitu. Nah inilah yang terjadi di sekolah kita Pak, Bu, di madrasah-madrasah kita. Ya. Maka berbagai macam hal yang terjadi ini diantaranya adalah muncul di dalam soal-soal yang tidak ada literasinya, soal-soal yang tidak ada numerasinya. Ya. Seperti berikut ini beberapa contoh soal yang bisa saya sajikan. Ya. Contoh misalnya ini soal ekonomi begitu ya. Ini tidak ada, ketika kita baca soal ini tidak ada literasinya seperti apa. Ya, anak hafal rumus QD sama dengan QS, quantity of demand, dan sama dengan itu quantity of supply, itu maka tentu dia akan bisa menentukan berapa harga keseimbangan yang terjadi. Ya. Jadi soalnya seperti begini Bapak dan Ibu ya, di sekolah-sekolah itu. Nah, ini tentu sudah tidak lagi relevan dengan pembelajaran abad 21 soal seperti begini. Bahkan boleh saya bilang ini soal terkategorikan soal sampah. Atau soal PJOK seperti begini. Ya, pukulan pertama yang merupakan serangan terhadap lawan dalam permainan bola voli adalah, jadi tidak ada anak tahu lebih awal seperti apa itu permainan bola voli begitu ya. Serangan-serangan terhadap lawan itu seperti apa bentuk-bentuknya. Jadi hanya langsung diminta saja. Ya. Ini soal-soal yang seperti begini ya. Atau bahkan mungkin soal ini tidak kita kategorikan sebagai soal yang high order thinking skill. Soalnya hanya sekadar recall saja. Ya. Soal hot itu Bapak dan Ibu tentu bukan soal yang sulit. Ya. Soal hot itu bukan soal yang sulit.
Sebab yang namanya hafalan ketika lupa jadi sulit. Ya, ini raja pertama dari kerajaan Tarumanegara siapa ya? Lupa lagi. Nah, jadi sulit. Nah, ini yang diberikan kepada anak-anak kita pada saat ini. Atau misalnya juga pelajaran agama Islam, begitu ya. Orang yang berjasa dalam pengumpulan dan pembukuan Al-Quran adalah, nah ini Bapak dan Ibu, ini soal-soal yang sesungguhnya tidak lagi diberikan kepada anak-anak kita. Soal ini kami ambil pada saat madrasah-madrasah kita kumpulkan, sekolah-sekolah kita kumpulkan, untuk kita ketahui soal ujian sekolahnya seperti apa. Tentu pada saat ujian sekolah dilakukan ya, sebelum pelaksanaan US dihapus ya. Kalau 2019 itu UN dihapus ya. Kalau di tahun 2021 nanti tahun 2022 US yang dihapus ya. Jadi kita tidak ada lagi melaksanakan US. Kemudian Bapak dan Ibu ini PKN. PKN ini seperti begini nih soalnya. Nah, akibatnya apa Bapak dan Ibu? Akibatnya ketika kita memberikan soal-soal yang seperti begini, maka ini yang terjadi. Ya, kemampuan literasi anak-anak kita rendah. Ya. Mereka tidak memiliki kemampuan, bahkan sangat lemah ketika diajak berpikir kritis dan memecahkan masalah. Sedangkan kita tahu bahwa critical thinking dan problem solving itu adalah salah dua ya. Salah dua nih, bukan salah satu. Salah dua dari 3 ciri dari pembelajaran high order thinking skill. Yang satunya lagi adalah transfer learning. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika tidak ada anak kita lemah pada kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, ya ini tentu menjadi permasalahan di kemudian hari bagi anak-anak kita. Kemudian sulit ketika hendak kita dihadapkan pada soal yang mengolah informasi. Ya. Jadi ada informasi awal terlebih dahulu. Namun anak-anak kita itu unggul kalau pertanyaan, soalnya ya merupakan pertanyaan yang sudah pernah dijumpai atau dipelajari sebelumnya. Jadi hanya diganti hurufnya saja, angkanya saja, begitu ya, tokohnya saja, nanti anak bisa ini mengerjakan. Tetapi mereka sulit ketika masalah atau soal suatu hal yang baru. Ya. Kemudian ketika jawabannya ada dalam teks, maka dia menjadi unggul. Inilah Bapak dan Ibu permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Ini hasil penilaian siswa kita. Maka tentu kita dituntut untuk memiliki kemampuan membuat soal. Ya, dimulai bagaimana membuat soal yang low order thinking skill, yang low, sampai dengan tentunya soal-soal yang memiliki karakteristik high order thinking skill. Tentu nanti ke depan kita lebih ada waktu luang lagi, kita bisa diskusi lebih banyak lagi tentang membuat soal ini. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ini contoh soal mudah ya Pak. Salah satu AKM itu kita adopsi dari TIMSS. Ini matematika kelas 4 SD ya, dari Trend International Mathematics Science Studies. Ya, kita ambil dari sini. Jadi salah satunya AKM itu kita ambil dari TIMSS. Selain tentu dari PISA, Program International Student Assessment, kemudian juga kita ambil dari PIRS, Program International Reading Literacy Science. Nah, Bapak dan Ibu, soal ini kita bandingkan Pak Bu dengan soal yang tadi sudah kita lihat. Ya, di sini soalnya tentu ada permasalahan yang harus diselesaikan. Ya, ada problem solving. Tentu di sini harus berpikir kritis, ada critical thinking. Harus menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis. Ya, jadi ini permasalahan yang dihadapi oleh Joko untuk membeli kaos kaki. Ya, dia melihat ada 2 toko yang menjual kaos kaki sejenis yang dia minati. Dua-duanya 2 toko ini sama menjualnya. Jadi dia jual 5 pasang itu 30.000, baik toko Alfa maupun toko Beta. Tetapi di toko Alfa kalau kita beli 5 pasang itu didiskon 20%. Tetapi kalau di toko Beta beli 5 pasang itu gratis 1 pasang. Nah, pertanyaannya kemana kita hendak membeli kaos kaki? Ya, kemana Joko harus membeli kaos kaki? Kita bantu untuk membeli kaos kaki ini. Ini Bapak dan Ibu soal yang seperti begini. Perlu Bapak Ibu ketahui, anak kita ketika diberikan soal seperti begini hanya 1% yang bisa menjawab, sisanya tidak bisa menjawab. Ya, karena di sini ada nalar, begitu ya. Naik yang berikutnya Bapak dan Ibu, kita lihat. Ini soal UN SMP tahun 2019 ya. Soalnya adalah
mengurutkan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, dan 0,58. Tentu Bapak dan Ibu tidak ada di sini nalarnya. Seperti apa anak kita akan diajak menalar? Ya, sedangkan penalaran itu adalah bagian salah satu terpenting dari kemampuan numerasi anak-anak kita. Ya, kemampuan literasi anak-anak kita. Tentu soal seperti begini, Bapak dan Ibu, kita lebih buat agar anak kita lebih menalar dan kekinian, kontekstual, kekinian. Kita buat seperti begini soalnya. Ya, misalnya diskon 50% plus 20%. Jadi kalau ada toko jual baju 50%, kemudian didiskon 20%, itu seperti apa? Ya. Nah, ada seorang anak seorang ibu beli tas harganya 200.000 dapat diskon 50% plus 20%. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Atau mau pilih diskon 30% plus 20% atau mau diskon 40% plus 10%? Ya. Ini Bapak dan Ibu, di sini anak-anak kita diajak menalar. Ya, bahkan mungkin bisa ditambahkan nanti gratis ongkir misalnya ya, karena sekarang sedang rame-ramenya seperti begitu. Soal misal lain seperti begini ya, urutkan. Mau diskon 40% plus 10%, mau beli 2 gratis 1 tanpa syarat, semua bayar setengah harga, atau diskon 30 plus 20%. Ini Bapak dan Ibu mendorong siswa kita untuk bernalar. Ya. Dan ini menjadi bekal bagi anak-anak kita untuk melakukan proses pembelajaran di abad 21 ini. Kemudian Bapak dan Ibu, kita tahu apa yang diukur oleh PISA di program International Student Assessment itu ada 3. Ada literasi membaca, literasi sains, dan literasi matematika. Kita baru ikut 2. Ya, jadi sejak tahun 2000 kita baru ikut 2, literasi membaca dan literasi matematika. Di Indonesia lebih dikenal dengan kata numerasi. Memahami, menggunakan, merefleksikan, terlibat dengan teks, begitu ya. Matematikanya kemampuan menggambarkan, menjelaskan, memprediksi fenomena. Jadi membaca itu, literasi itu bukan hanya pada proses membaca saja. Bukan hanya pada proses melihat isi bacaan saja, tetapi sampai kemampuan untuk terlibat dengan teks. Bahkan anak memiliki kemampuan untuk menilai sebuah teks. Literasi matematika juga begitu Bapak dan Ibu. Jadi bukan hanya 1 plus 1 itu sama dengan 2, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menggambarkan dan menjelaskan berbagai macam hal terkait dengan kehidupan dia sehari-hari. Bapak dan Ibu, literasi, kita ulang sekali lagi, ya, kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, ya, sehingga anak-anak kita itu mampu hidup sebagai individu warga negara Indonesia maupun warga dunia. Tetapi bukan hanya dia mengembangkan diri saja, tetapi dia mampu berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ya. Sedangkan numerasinya adalah kemampuan berpikir anak untuk menggunakan konsep prosedur fakta serta alat matematika di dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ya. Literasi dan numerasi ini merupakan komponen dasar, kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak kita agar anak-anak kita mampu bersaing di dalam kehidupan nyata nanti. Kita tahu bagaimana pada hari ini negara-negara yang menguasai PISA mampu lolos sebagai negara yang juara dalam PISA di program International Student Assessment. Ya, nomor 1-nya Cina. Nomor 2-nya Singapura. Kita tahu seperti apa. Indonesia ada di mana? Indonesia ada di bawah Bapak dan Ibu. Sedikit di atas Filipina. Bahkan kita ada di bawah Brunei Darussalam, Malaysia, ya, dan Thailand. Nah, ini tentu tantangan bagi kita semua, tantangan bersama bagi kita semua untuk mewujudkan anak-anak kita agar bisa lebih literat dan numerat. Maka AKM hadir sebagai bagian tak terpisahkan untuk itu. Bapak dan Ibu, literasi itu nanti anak-anak kita akan berhadapan dengan 2 teks. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia ya Bapak dan Ibu. Jadi mereka akan berhadapan dengan 2 teks. Yang pertama adalah teks sastra, yang kedua teks informasi. Dan kita sangat tahu ya,
bukan hanya di bahasa ini. Teks sastra itu di matematika juga ada, bahkan informasi di sejarah ada, ya, di pelajaran hadis ada, ya, sastra dan informasi ini hadir. Jadi literasi ini menjadi hal yang kita uji salah satunya. Ya. Sedangkan di dalam numerasi, Bapak dan Ibu, ada 4 domain yang akan kita ujikan. Ya. Ada 4 domain yang akan kita ujikan. Terkait dengan bilangan, ya, kita tahu berbagai macam bentuk-bentuk bilangan, bermacam-macam bilangan, begitu ya. Kemudian yang kedua, geometri dan pengukuran. Tentu kita sangat mafhum, ini ada dalam kehidupan sekitar kita sehari-hari, Bapak dan Ibu, bentuk-bentuk, ya, bentuk-bentuk geometris, begitu ya, alat untuk mengukur, ya, mengetahui bagaimana kilogram, bagaimana liter, seperti apa meter kubik itu, ya. Nah, ini tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari hal yang nanti akan kita tanyakan. Kemudian yang ketiga adalah aljabar, ya. Aljabar menjadi hal yang sangat penting juga dalam kehidupan sehari-hari dan sangat kita terapkan, ya, dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah data dan uncertainty, data dan ketidakpastian. Bagaimana anak-anak kita ketika memiliki data-data yang ada, kemudian mampu mengukur, memprediksi tadi, Pak, Bu, memprediksi, memiliki kemampuan untuk prediction, ya, di kemudian hari seperti apa. Jadi domainnya literasi dan numerasi. Kemudian di dalam literasi itu ada level kognitifnya. Ada 3 level kognitif literasi. Jadi nanti anak akan diberikan pertanyaan terkait dengan 3 level kognitif literasi. Dari mulai yang paling rendah, yaitu menemukan informasi. Jadi anak-anak kita memiliki kemampuan untuk menemukan informasi. Kemudian memahami seperti apa, naik ke level yang kedua. Dan level yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi. Jadi anak-anak kita memiliki kemampuan untuk menilai sebuah informasi. Ya, apakah ini benar atau tidak informasinya? Apakah ini salah atau tidak? Apakah ini hoax atau tidak? Jadi ini yang kita sebut dengan level kognitif literasi. Ya. Sedangkan level kognitif numerasi juga ada 3, Bapak dan Ibu. Ya, dari mulai berbicara tentang knowing, ya, applying, sampai dengan reasoning. Nah, kita ketemu lagi dengan penalaran, Bapak dan Ibu, ya. Jadi bagaimana pemahaman anak-anak kita, kemampuannya, ini yang paling rendah, kemudian penerapannya dan penalarannya. Ya. 3 level kognitif literasi dan level kognitif numerasi ini tentu pada saat nanti akan dipertanyakan kepada anak itu secara adaptif, ya. Adaptive multi-stage test. Jadi soalnya itu mengadaptasi kepada kemampuan anak kita. Jadi nanti anak-anak kita akan dihadapkan kepada soal-soal yang memang dalam batas kemampuan anak-anak kita, ya. Dan nanti kita akan melihat seperti apa. Betul tadi dari Bapak yang ada di yayasan, begitu ya, pembina di yayasan, sampaikan bahwa setelah kegiatan AKM ini nanti ada level sekolah, level madrasah, ya, yang akan diperbandingkan dengan madrasah yang lainnya, kemudian akan diperbandingkan dengan kabupaten kotanya. Ya. Bahkan di kemudian hari, Bapak dan Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa asesmen kompetensi minimum ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses akreditasi madrasah. Ya, jadi akan menjadi bagian tak terpisahkan dari sana. Kita kupas satu-satu, Bapak dan Ibu, terkait dengan level kognitif literasi. Tadi ada 3, ya. Bagaimana menemukan informasi, memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Ya, kita kupas satu persatu. Ketika pada saat anak-anak kita ditanya tentang menemukan informasi, Bapak dan Ibu, menemukan informasi, tentu ada subdomain yang akan ditanyakan kepada anak-anak kita. Misalnya tentang apa? Misalnya anak kita akan ditanya tentang bagaimana mencari dan memilih informasi yang relevan. Ya, mungkin nanti disajikan berbagai macam informasi, kemudian dia cari dan pilih mana yang sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, anak-anak kita nanti akan mampu, ya, memiliki kemampuan untuk mengakses dan mencari informasi dalam teks. Ya, jadi bagaimana informasi dalam teks itu mampu diakses oleh anak-anak kita. Ini yang pertama, menemukan informasi. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, adalah memahami. Ya, apa yang dimaksud dengan memahami? Ya, memahami itu adalah
kemampuan menyusun inferensi, adanya koneksitas, ya, prediksi yang baik tentang teks tunggal maupun teks yang jamak. Jadi memahami itu. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu di dalam memahami itu adalah memahami teks secara literal. Ya, literal. Sehingga anak-anak kita memiliki kemampuan untuk menyampaikan apa sebetulnya yang sudah dia baca itu. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama menemukan informasi, yang kedua memahami, yang ketiga adalah mengevaluasi dan merefleksi. Dan kredibilitas konten. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang kita sebut dengan anak-anak kita memiliki kemampuan untuk menilai apa yang dia nilai, ya, kualitas teksnya, kredibilitas teksnya, kontennya, sehingga nanti dia memiliki kemampuan tentang apa informasi yang ada dalam teks tadi, ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebentar, ini ada switch table koneksi internet saya. Saya tutup dulu salah satunya. Ya, inilah Bapak dan Ibu yang akan ditanyakan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kita juga tentu ada level kognitif numerasi. Level kognitif numerasi, ya, tadi ada 3 ya Pak, knowing, applying, sampai dengan reasoning. Ya, bagaimana anak-anak kita memiliki pemahaman, penerapan, dan penalaran tentang numerasi anak-anak tadi. Nah, tentu ini ada subdomain-subdomainnya. Seperti apa? Mari kita lihat. Ya. Pada saat aspek knowing, ya, di knowing, maka ada 6 aspek yang akan kita lihat. Ya. Dari mulai kemampuan mengingat, ya, mengidentifikasi, ya, mengklasifikasikan satu persatu apa beda-bedanya masing-masing, begitu ya, menghitung account. Ya, tentu di sini ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, gitu ya. Termasuk dengan kombinasi-kombinasi seperti apa, kali dengan bagi, bagi dengan kurang, kurang dan seterusnya. Kemudian mengambil atau memperoleh, ya, apa yang diperolehkan, tabel, teks atau sumber-sumber yang lain. Kemudian mengukur, ya. Yang terakhir adalah aspek mengukur. Ini pada tataran knowing, sehingga kita mampu menggunakan instrumen pengukuran dan memilih unit yang tepat. Seperti apa? Yang kedua, ini yang pertama knowing, ya. Yang kedua adalah applying, ya. Pada saat applying, ya, ada 4 aspek, ya. Anak-anak kita memiliki 4 aspek. Kemampuan memilih strategi, menyatakan membuat model, menerapkan, melaksanakan strategi dan operasi, begitu ya, sampai dengan menafsirkan, ya, interpretasi atau tafsiran terhadap penyelesaian masalah yang diperolehnya. Ini tahap yang kedua, level kognitif yang kedua. Yang pertama adalah knowing, yang kedua adalah applying, penerapan, pemahaman, penerapan. Yang ketiga adalah penalaran, ya, atau reasoning, ya. Pada saat reasoning ini, Bapak dan Ibu, ada 5 aspek yang akan nanti diujikan kepada anak-anak kita. Dari mulai kemampuan analisis, ya, menentukan, menggambar, dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Memadukan hubungan elemen yang satu dengan yang lainnya, ya, yang berbeda, representasinya, menghubungkan, dan sebagainya. Mengevaluasi, ya, menyimpulkan, sampai anak-anak kita membuat justifikasi. Ini 3 level kognitif di dalam numerasi, ya, pemahaman, penerapan, dan penalaran, applying, knowing, applying, sampai dengan reasoning. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana contoh soalnya? Nah, ini contoh soalnya Bapak dan Ibu. Kan tadi kita berbicara bahwa matematika, numerasi tadi, literasi tadi digunakan oleh anak-anak kita untuk memecahkan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada permasalahan. Permasalahannya apa?
bagaimana cara akurat dan mudah menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jadi kita harus tahu cara-cara yang akuratnya seperti apa. Tentu yang pertama adalah, ya ini kita ambil datanya dari India Times. Yang pertama adalah ukur berat badan kita dalam kilogram. Kemudian bagi dengan angka 30. Setelah itu tambahkan lebih banyak air kalau melaksanakan aktivitas fisik. Misalnya kalau berolahraga setengah jam, tambah 350 ml. Kalau olahraganya sejam, kalikan 2 saja, tambah 700 mililiter. Ini ada seorang anak nih namanya Santi. Ini berat badannya Santi ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 54 kg ya. Nah, olahraganya 60 menit. Berapa sesungguhnya air yang dibutuhkan Santi? Maka kita hitung Bapak dan Ibu. Ya, tadi 54 ya, dibagi 30, kemudian tambah 700 ml. Maka jawabannya adalah 2,5 liter kebutuhan airnya. Ya. Kemudian kita hubungkan menghitung kebutuhan air itu dengan slogan. Ini ada slogannya nih. Slogannya minumlah air 8 gelas sehari. Cocok tidak? Slogan itu bagi seorang anak bernama Banu. Dia olahraganya 30 menit, berat badannya 48 kg. Sedangkan kita tahu volume air yang dituangkan ke dalam gelas rata-rata 250 ml. Kita hitung Bapak dan Ibu ya. Kita hitung. Tadi berapa? Ya, 48 dibagi 30 tambah 0,35 karena olahraganya 30 menit. 1,95 liter. Slogan 8 kali 250 liter, 200 ml, 2000 ml atau 2 liter. Beda sedikit, Pak. Ini cocok. Ya, untuk Banu cocok. Ini permasalahan, Pak, yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Atau hal lain, misalnya ini, selamatkan air kita. Kita tahu, Bapak dan Ibu, nanti di tahun 2025 itu ada terjadi krisis air bersih. Ya, dan kita tahu bahwa mencuci pakaian, pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. Jadi kalau kita mandi, cuci 60 liter sehari. Nah, kita pakai gayung ya untuk mandi, umumnya berbentuk tabung. Ini kan numerasi. Anak-anak kita memiliki kemampuan itu. Kan tadi ada di dalam geometri. Ya, diameternya 12 cm, tingginya 13,5 cm. Tentu ini menjadi bayangan anak. Oh, tabung begitu ya. Dia bisa melihat. Seperti begitu. Oh, berarti gayung yang ada di rumah itu namanya bentuknya tabung. Nah, kemudian kita tahu Bapak dan Ibu bahwa mandi dengan bathtub itu paling tidak habis 100 sampai dengan 300 liter air. Kalau mandi dengan gayung habis sekitar 15 liter air, sedangkan dengan shower dapat menghemat air 60% atau hanya 9 liter saja. Ya, makanya kita sekarang lebih banyak menggunakan shower ya Bapak dan Ibu. Keran yang bocor bisa membuang air hingga 13 liter per hari. Frekuensi pemotongan rumput bisa menghemat 1.900 sampai dengan 5.700 liter air per bulan. Memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 gram setidaknya membutuhkan 10 liter air. Ini Pak, Bu, anak-anak kita diberikan ini. Kita berikan pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Benar salah. Untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air. Benar atau salah? Ya, benar ya. Tiap 1 jam air yang dibuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung yang berukuran standar. Salah ya. Karena kan tadi gayungnya ukurannya sebesar itu. Membuat 1 rim 500 lembar A4 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Salah ya. Tadi 1 saja sudah banyak yang kita butuhkan ya, 1 lembar saja. Banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Seperti begini Bapak dan Ibu, pertanyaannya. Bentuk-bentuk soalnya Bapak dan Ibu ada 5 ya. Dari mulai pilihan ganda yang biasa kita dapatkan 1 jawaban benar, kemudian pilihan ganda kompleks 1 jawaban lebih dari 1 jawaban benarnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah betul menjodohkan, ya di dalamnya ada benar dan salah, ya. Kemudian uraian
singkat, dan uraian. Kalau dulu buo buno ya, bentuk uraian objektif dan bentuk uraian non objektif ya. Inilah Bapak dan Ibu terkait dengan soal-soal. Soal yang lainnya kita lihat ya Pak. Nah, ini ada bicara peluang tadi, uncertainty ya, data dan peluang. Ada gambar papan dart seperti begini, kalau nembak ke tengah papan itu disebut dengan bull eyes ya, 50 poinnya. Kalau dia menancap lingkaran bagian luar, dia dapat ganda. Kalau triple itu kalau menancap di lingkaran bagian dalam ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya kita berikan pada anak-anak kita. Tony memiliki 3 dat, kemungkinan yang tertinggi yang dapat Tony 180. Nah, iya. Tony memiliki 2 dat, kemungkinan yang tertinggi dapat Tony 100. Tidak, malah yang bawahnya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini pilihan ganda kompleks ya. Oke Bapak dan Ibu, ini gerhana matahari total juga sama Bapak dan Ibu ya. Anak-anak mengkaji berbagai macam teori kaitan dengan literasi dan numerasinya sehingga anak-anak memperoleh hal yang terkait dengan pelajaran yang dia dapatkan. Berikutnya ini yang literasi. Stop junk food ya. Kita tahu Bapak dan Ibu, junk food itu apa ya? Junk food itu mengandung banyak sodium, lemak jenuh dan kolesterol. Ya, jadi kalau makanan-makanan kita itu mengandung banyak sodium, lemak jenuh dan kolesterol, itu kita sebut sebagai junk food. Sampah ya, makanan sampah. Nah, ya sampah sih bagi tubuh ya Pak, Bu. Tapi makanannya enak sebetulnya ya. Itu tadi karena sodium dan banyak dan seterusnya. Kemudian yang pertama ini ada tipsnya agar kita terhindar, agar tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik ya Pak untuk tubuh kita. Nah, biasakan sarapan dan makan di rumah sehingga keinginan ngemil di tempat kerja, di sekolah itu berkurang. Kemudian yang kedua, perhatikan jumlah lemak. Setiap 5 gram lemak setara dengan 1 sendok makan. Jika pada kemasan tertulis 20 gram lemak, maka makanan tersebut mengandung lemak sebanyak 4 sendok makan. Jumlah itu tergolong sehat jika setara dengan 30% dari jumlah kalori kita. Jika lebih, maka itu mengandung lemak berlebih. Tips yang pertama dan kedua. Tips yang ketiga, Bapak dan Ibu, makanlah junk food dalam porsi kecil. Jika tidak tersedia dalam porsi kecil, beli dalam porsi besar, lalu di-share, bagi dengan keluarga dan teman di kantor. Ya. Kemudian minum air putih sebanyak-banyaknya setelah makan junk food. Ya. Atau imbangi dengan sayuran dan buah-buahan. Karena kandungan gizinya melengkapi kekurangan pada junk food. Ini Bapak dan Ibu, tipsnya. Nah, kita cari Pak tulisan yang lain tentang junk food ini. Ternyata kita dapatkan dari mana? Dari Wetterly. Kata Wetterly itu apa, Bapak dan Ibu? Otak kita itu bisa salah mengira kalau kita itu kurang makan ketika bersantap junk food. Sehingga kita akan makan lagi. Kenapa? Karena makanannya, bahan-bahannya yang bisa hilang dalam sekejap. Misalnya saus mayonaise atau lelehan keju mozzarella yang mudah meleleh di lidah. Ketika lidah mendeteksi bahwa tidak ada lagi makanan dalam mulut, saraf pengecap akan memberi sinyal ke otak bahwa Anda kurang makan atau sedang tidak makan. Otak kemudian berpikir Anda kekurangan kalori, sehingga akan cepat bereaksi dengan memicu pelepasan hormon lapar, yaitu ghrelin di dalam IPA, di dalam biologi dikenal oleh kita ya, untuk mencegah kelaparan. Akibatnya apa? Kita terus cenderung makan lagi ya, yang makanan cepat saji ini. Ada penelitian di American Journal of Clinical Nutrition. Ya, ada individu yang sehat ya, diberikan makan junk food terus-menerus selama 5 hari berturut-turut, ternyata mengalami penurunan fungsi kognitif otak. Apa tandanya? Fokus perhatiannya kurang, kecepatan bertindaknya lambat, ingatannya lebih buruk, perubahannya moderasi dalam otak. Kenapa? Karena dopamin dosis tinggi yang dihasilkan setelah makan junk food menghambat kerja hipokampus. Hipokampus itu apa? Hipokampus itu tempat menyimpan long term memory kita, memori jangka panjang. Ya. Dan seterusnya. Ini Bapak dan Ibu. Maka kita berikan pertanyaan kepada anak-anak kita. Jadi hal yang terkait di dalam IPA kita tarik ya dalam kehidupan sehari-hari anak kita. Kita pakai. Berarti anak kita harus lebih mengurangi dosis makan junk food kita. Pertanyaannya apa? Seseorang yang hobi mengonsumsi junk food lebih cepat pikun. Benar atau salah? Iya, benar ya. Makanan junk food seperti apa? Mengandung tinggi gula, menurunkan fungsi sinap.
Salah ya. Tadi kan mengandung sodium, kolesterol, lemak. Saat makan jenis junk food, rasa lapar akan lebih terasa daripada makanan sehat. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Atau salah? Nah, betul ya. Konsumsi junk food berlebihan dapat membuat mood menjadi buruk. Salah. Tadi yang mengandung gula. Oke Bapak dan Ibu, yang berikutnya ada seorang anak namanya Andi. Ya. Andi ini tinggalnya di Jakarta ya. Dia tinggal Jakarta Barat. Sekolahnya di Jakarta Selatan. Untuk berjaga-jaga sebelum pergi sekolah, ia mengunduh data perakilan cuaca dari BMKG. Jadi anak-anak itu tuh punya berbagai macam aplikasi. Nah, salah satunya aplikasi BMKG. Kata BMKG, ya, bahwa data yang historis yang dikumpulkan selama ini ternyata 90% perakiran cuaca itu benar. Sesuai dengan yang diramalkan begitu ya. Ternyata hari itu Andi harus belajar kelompok di rumah temannya yang berada di Jakarta Timur. Sehingga harus pergi ke rumah temannya pada siang hari sepulang sekolah. Dan kembali ke rumahnya sendiri di Jakarta Barat pada malam hari. Bila ia tidak bernaung selama perjalanan, maka peluang Andi basah karena terkena air hujan adalah peluang Andi basah karena terkena air hujan. Ini hasil perakiran cuacanya. Di Jakarta Timur, hujan lokal malam itu. Nah, berarti berapa persen? Iya Bapak dan Ibu, hampir 100% akan terkena basah. Ini Bapak dan Ibu, soal AKM nanti yang akan kita hadapi ya, anak-anak kita contohnya. Contoh lebih banyak lagi tentu di buku Erlangga yang sudah Bapak Ibu lihat ya, di fokus AKM, nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak untuk bisa melihat soal-soal tadi. Saya lebih senang kita lanjutkan dengan diskusi biar kita lebih mengupas tuntas ya, mengulik dengan cerdas soal-soal AKM itu seperti apa. Contoh lain, ya, ini level 5. Oh ya Bapak dan Ibu, perlu Bapak Ibu sampaikan bahwa anak kita itu nanti di kelas 11, maka dia ada di level 5. Ya, ada di level 5. Jadi ini contohnya ya. Ini membandingkan dua teks tentang bertelekomunikasi, ya, tentang cara masa depan. Ya, ada seorang anak ini ya yang menulis tentang bertelekomunikasi, ya. Sudah lama Pak ini artikelnya ya. Molly namanya, bagaimana enaknya kalau kita bisa bertelekomunikasi dengan tempat bekerja menggunakan jalan raya elektronik. Jadi ini tahun 70-an Pak ceritanya, tahun 80-an ya Bapak dan Ibu ya. Sekarang sudah berlangsung. Dengan semua pekerjaan dilakukan di komputer atau tidak perlu lagi berdesakan dalam bis atau kereta api atau membuang waktu berjam-jam dari jalan atau ke tempat kerja. Kamu bisa bekerja dimanapun kamu mau. Coba bayangkan semua kesempatan kerja yang dapat terbuka dengan cara ini. Bertelekomunikasi. Nah, cara masa depan. Di tempat yang lain, Bapak dan Ibu, kaitan dengan bertelekomunikasi ini tentang kehancuran sedang dalam proses. Apa itu? Memperpendek waktu berkendaraan dan mengurangi penggunaan bahan bakar jelas adalah suatu ide yang bagus. Tetapi ide itu seharusnya disertai dengan peningkatan transportasi umum atau dengan menjamin bahwa tempat bekerja terletak dekat dengan tempat tinggal pekerja. Ide yang ambisius bahwa bertelekomunikasi seharusnya merupakan bagian dari cara hidup setiap orang hanya akan menjadikan kita makin lama makin asik dengan diri sendiri. Ini sudah kita lihat pada saat ini ya Pak ya, makin asik dengan diri sendiri. Apakah kita benar-benar menginginkan perasaan kita sebagai bagian dari masyarakat menjadi hancur lebih jauh? Tulisannya Richard ya Pak. Nah, tahun 70 nih Pak, Jack Niles ya. Nah, kita tanya pada anak-anak kita, apa hubungan tulisan yang satu cara masa depan dan kehancuran sedang dalam proses? Apa hubungannya? Jadi menghubungkan yang satu dengan yang lain ya, tulisan yang satu dengan tulisan yang lain. Ya, mereka mengutarakan pandangan yang berlawanan mengenai topik yang sama, topiknya sama tentang bertelekomunikasi. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, apa maksud pertanyaan pada akhir tulisan kehancuran sedang dalam proses? Ya. Oke, mengajak pembaca setuju dengan penulis. Ya. Kemudian, manakah ya pernyataan yang disetujui keduanya? Tapi walaupun itu berbeda, tulisan yang satu dengan yang kedua, Molly dengan Richard, tetapi sebetulnya sama tulisan itu. Apa pernyataan yang disetujui keduanya? Apa? Nah, menghabiskan terlalu banyak ketemuan adalah tidak baik. Jadi, berjalan ke tempat bekerja, bermacet-macet ria, itu sebenarnya tidak baik. Ya. Oke, saya kira itu Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa lebih lanjutkan dengan tanya-jawab. Ya. Dengan senang hati biar materi yang kita dapatkan ini bisa lebih banyak lagi yang kita bisa lakukan ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, dan saya kembalikan ke moderator ya.
untuk melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat Hidayat atas pemaparannya tentang AKM. Untuk agenda selanjutnya adalah kita diskusi melalui tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya kepada Bapak Rahmat. Dipersilakan membuka mic-nya. Ya, materinya sudah saya kirimkan di ini ya, di chat, sedang dalam langsung nih, sedang muter. Oh, Pak Dwi mau tanya. Ini bisa bunyi, Ya, Pak, ya? udah Pak Dwi, udah. Terima kasih Ya. atas pemaparannya Bapak Rahmat Hidayat. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu dari tadi yang Bapak paparkan panjang lebar, ada beberapa yang bisa saya tangkap paling enggak ya. Yang pertama yang sifatnya kontekstual, yang kedua menganalisis, dan yang ketiganya mungkin akan sampai Suaranya kurang jelas, Awi. yang ketiganya mengarah kepada menentukan pilihan itu tadi ya. Oke. Dari tiga tadi, sedangkan kita kaitannya untuk yang sifatnya membaca ya, terus terang buku paket yang banyak itu untuk tingkat anak-anak memang sangat rendah sekali. Padahal itu dasar dari kita nanti akan menginjak ke jenjang kedua dan ujungnya yang ketiga tadi. Nah, sehingga kadang itu antara bahan yang kita sampaikan dalam bentuk buku paket, kemudian soal yang akan nanti kita sampaikan ke anak untuk membahas ke tingkat yang membandingkan dan pemahaman menentukan pilihan itu tadi, kayaknya ada gap itu ya. Itu pengamatan saya. Apakah nanti yang bisa kita ini mungkin mencari solusi alternatif akan kita langkahkan, berarti anak paling tidak harus satu membaca buku paket dulu, itu sudah aktif dari implementasi anak untuk sudah aktif mencari informasi dulu sebelum kita memberikan satu katakanlah permasalahan membandingkan dan kemudian menyimpulkan sampai akhirnya menentukan itu yang selama ini mungkin akan kita kesulitannya itu dari budaya bacanya itu yang mungkin yang ingin saya tanyakan. Nah, kemudian dalam penjelasan nanti ke soal apa ke pengarah ke situ, berarti paling tidak anak sudah siap materi itu. Mungkin itu aja yang mungkin bisa ini, mohon tanggapannya Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau langsung dijawab Pak Rahmat atau? Saya ikut aja, Bu. Saya ikut aja. Saya catat kok. Saya ada catat. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan kepada Bapak dan Ibu. Ya, jika memang mungkin dijawab dulu Pak Rahmat untuk pertanyaan dari Pak Dwi tadi. Siap. Oke. Ya, Pak Dwi Wahyu ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Ibu yang lainnya juga. Memang betul Bapak dan Ibu ya, kalau kita melihat bahwa buku kita itu sangat memiliki keterbatasan. Ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pada satu bahan ajar, tentu kita akan keteteran, Pak. Semakin ketinggalan ya, dengan berbagai macam perkembangan hal yang di luar tentunya. Maka tentu tugas kita yang pertama ya mau tidak mau ya suka tidak suka Bapak dan Ibu memang sudah zamannya ya. Ya kita manfaatkan Mbah
Google begitu ya, Mbak Wikipedia ya, sebagai bagian daripada bahan ajar yang akan kita lakukan di dalam kelas kita. Tentu buku kita yang kita gunakan tidak lagi menjadikan rujukan utama pada saat ini ya, karena perkembangannya yang begitu cepat, proses pembelajaran kita tentu di luar semakin banyak hal-hal yang baru terkait dengan materi-materi yang akan kita ajarkan ini. Ya, bahkan di saat seperti ini ya, guru sebagai sumber belajar saja ya, di pembelajaran abad 21 itu maksimal itu hanya 20% ya. Maksimal hanya 20%. Sisanya mereka akan mencari di luar ya. Bahkan kalau guru itu terlalu pakem begitu ya, patuh begitu, hanya pada satu sumber bahan ajar saja, misalnya setelah selesai menyampaikan materi kemudian anak-anak kerjakan ya latihannya ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5, halaman 17 begitu ya. Nggak perlu butuh waktu lama, anak-anak kita akan dapat jawabannya. Karena mereka akan langsung cari di Google dan semua jawabannya tersedia di sana ya. Maka sekarang kreativitas kita sebagai guru tentunya untuk mencari bahan-bahan ajar tadi, melengkapi kemampuan anak-anak kita dengan literasi-literasi yang kita berikan kepada anak-anak. Tentu bukan hanya terbatas pada bahan ajar yang ada di kelas kita, tentu kita harus memperbanyak literasi-literasi dari tempat yang lain ya. Banyak buku-buku lain yang kita gali sesuai dengan mata pelajaran kita, Pak Bu ya. Jadi pada hari ini misalnya kita mengajarnya sejarah begitu ya. Tentu bukan hanya buku paket sejarah saja yang ada di kelas kita, yang ada di perpustakaan kita. Tentu harus banyak buku-buku lain yang kita kupas begitu ya. Karena memang tentu pada saat ini sumber-sumbernya sudah sangat banyak sekali ya. Jangan sampai nanti malahan kita ditanya oleh anak-anak kita malah keteteran karena anak-anak kita lebih cepat, lebih maju mencari informasi dari tempat yang lain. Jadi kalau menurut saya tugas guru ketika memang mau literasi pada anak-anak kita, mau anak-anak kita membaca dan menulis, ya mulai dari kita. Ya, mulai dari kita. Gurunya harus membaca dan menulis, begitu Bapak Ibu ya. Jangan hanya sekadar membaca dan menulis status saja. Ya, kalau membaca dan menulis status mungkin bisa tiap hari ya. Tetapi Bapak Ibu mulai membaca hal-hal yang baru, mulai membaca hal-hal yang ya terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu ya, ada pernyataan dari Profesor Gede Rake, kata beliau, profesor di ITB, dia menyampaikan kalau guru sudah tidak pernah membaca selama 3 bulan berturut-turut tentang penguatan materi yang akan diajarkannya, maka sesungguhnya dia sudah layak disebut sebagai fosil guru. Tetapi kalau guru ini selama 6 bulan berturut-turut tidak pernah membaca ya, tentang materi yang akan diajarkannya, maka sesungguhnya tentu sudah layak disebut sebagai mantan guru. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi fosil dan mantan guru. Jadi jadilah kita guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, guru-guru yang suka menginspirasi bagi anak-anak kita. Apalagi kalau tadi saya lihat di awal ya, sajiannya begitu luar biasa nih sekolah ini ya. Dari awal saya melihat perjuangan sepuh-sepuh kita mewujudkan madrasah ini untuk menjadi madrasah terdepan, bahkan tadi target di Asia Tenggara di tahun 2025, tentu para ibu tugas dan kewajibannya untuk berliterasi ya. Marilah kita memulai dari diri kita sendiri. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan tidak jelas ya. Ya, terima kasih Bapak Rahmat. Ya, kepada Bapak dan Ibu yang lain, silakan untuk mengajukan pertanyaan, diskusi atau sharing dari pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin saya boleh mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Boleh Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, jadi memang untuk terkait ANBK ini memang kita sudah ketahui beberapa tahun yang lalu ya Pak. Tapi memang untuk penerapannya, untuk sosialisasi untuk anak-anak juga kami terus terang belum terlalu banyak kami lakukan, termasuk ke guru-guru gitu ya mengenai terkait AKM ini.
Nah, seperti tadi disampaikan bahwa di AKM ini ada literasi, ada numerasi, gitu kan. Dan itu tidak identik dengan literasi dengan pelajaran bahasa, numerasi dengan matematika. Ya. Artinya semua mata pelajaran semuanya terkait dengan literasi dan numerasi, gitu kan ya Pak. Betul. Seperti yang tadi Bapak sampaikan contoh-contohnya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana nih caranya ya guru bisa memulai ya menerapkan ya dalam setiap pembelajaran yang dilakukan, mungkin bisa diselipkan atau disisipi tentang soal-soal atau penerapan soal-soal yang membawa kenalar gitu ya, karena memang selama ini kita mungkin ya masih banyak seperti tadi tipe-tipe soal yang Bapak sampaikan. Jadi memang untuk narasi, untuk nalar ke siswa masih sangat kurang. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Kemudian yang kedua adalah nanti pada saat AKM sendiri seperti tadi disampaikan ini adalah untuk memetakan, tidak memetakan siswa ya seperti UN, tapi memetakan untuk sekolah dan seterusnya. Nah, apakah nanti ke depannya, kalau untuk saat ini kan memang siswanya dipilihnya secara acak ya, dan itu tidak semua ya Pak ya, karena memang hanya untuk sampel saja. Apakah nanti ke depannya ini akan diberlakukan untuk semua siswa? Apakah memang sama, masih tetap secara acak? Nah, itu seperti itu. Terima kasih Pak Rahmat, itu saja yang saya tanyakan. Oke. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bapak dan Ibu mungkin sosialisasi kaitan dengan AKM ini tadi seperti Bapak Ibu bilang ya masih terbatas ya Pak Bu. Walaupun sesungguhnya ini hal yang sudah sangat lama sebetulnya. Saya sendiri mengawal AKM ini sejak 2016 lewat INAP ya, Indonesia National Assessment Program di Puspendik dulu, sebelum berubah jadi Pusmenjar dan sekarang berubah menjadi Badan Asesmen. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang di dalam prosesnya ya, saya sih kalau bertemu tatap muka begitu ya dengan Bapak dan Ibu, saya akan memulai AKM ini dari high order thinking skill, Pak. Jadi saya dorong dari proses pembelajaran yang high order thinking skill. Jadi bukan dari soal hot. Kalau soal hot itu ujungnya, makanya tadi saya sedikit kupas tuh, ya. Makanya sedikit kupas tadi tentang contoh-contoh soal hot. Jadi saya dorong dari pembelajaran high order thinking skill. Di dalam teorinya Bapak dan Ibu, ya, pembelajaran high order thinking skill itu ada 3 ciri. Ya, ada 3 ciri pembelajaran hot. Jadi kalau kita mau, ini sebelum mau seperti apa menjelang AKM ya, mau seperti apa menjelang AKM. Jadi saya sih lebih senang Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran yang hot, pembelajaran yang high order thinking skill. Lewat tatap muka maupun tatap maya sangat bisa ya Pak, sangat bisa. Jadi yang pertama, ciri yang pertama pembelajaran high order thinking skill itu adanya transfer. Ya, adanya transfer. Apa yang ditransfer? Learning. Ya, ada yang ditransfer? Knowledge. Jadi harus ada transfer learning. Ya. Cirinya apa? Ketika siswa kita memahami, memaknai pengetahuan yang telah dia perolehnya, maka sesungguhnya itu telah terjadi transfer. Telah terjadi transfer learning. Ya. Contohnya bagaimana? Misalnya di MIPA begitu ya. Di Aliyah juga kan ada MIPA ya. Nah, di MIPA itu ada pelajaran kimia. Nah, guru kimia memberikan praktik percobaan sederhana. Misalnya dia taburkan garam dapur, natrium klorida begitu ya. NaCl ya betul. NaCl dia taburkan di atas meja atau di atas lantai, maka tidak lama kemudian terjadi perubahan dari garam dapur tersebut, berubah menjadi cair. Jadi bentuknya menjadi cair. Ya. Orang kimia bilang terjadi proses hidrolisis. Ya, jadi kemampuan garam mengikat uap air. Jadi sekitar kita kan ada uap air, diikat uap airnya. Nah, ketika diikat uap air, satu waktu guru geografi menjelaskan tentang hujan. Anak-anak hari ini Bapak akan menjelaskan tentang hujan. Bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan alami dia jelaskan. Kemudian hujan buatan. Pada saat menjelaskan tentang hujan buatan, maka yang ditebar di angkasa adalah garam. Yang ditebar di angkasa adalah garam. Dia
merasakan pelajarannya, maknai, memahami oleh guru kimia sebelumnya. Kata guru kimia, garam memiliki kemampuan untuk mengikat uap air. Maka garam di atas itu akan mengikat uap air. Nah itu berarti sudah terjadi proses transfer learning. Ya. Belajar mengingat itu bukanlah transfer ya Pak, Bu. Kalau anak hanya diminta hafalkan ya rumus Pitagorasnya ya, hafalkan rumus bunga tunggalnya, bunga majemuknya. Nah itu hanya menghafal. Beda lagi dengan menghafal Al-Quran dan hadis ya. Ini beda lagi. Jadi belajar mengingat itu bukanlah transfer. Ciri yang pertama, jadi harus ada transfer. Yang kedua, harus ada critical thinking, berpikir kritis. Di kelas kita, bagaimana caranya? Anak melibatkan nalarnya. Nah, melibatkan nalarnya. Jadi nalar anak kita libatkan. Ya. Caranya bagaimana? Ajari anak mengamati. Ajari anak meneliti. Biasakan anak berkomunikasi, menghubungkan yang satu dengan yang lainnya. Ya, kita tahu Bapak dan Ibu, low to hot, low order thinking skill to high order thinking skill, C1 sampai dengan C6, dari sederhana ke kompleks. Bagaimana proses terjadi sesuatu dari sederhana ke kompleks. Ya, lot itu sederhana, tetapi ketika sudah hot menjadi kompleks. Menganalisis itu kompleks. Tahu itu, memahami itu masih sederhana. Jadi yang kedua harus terjadi critical thinking. Yang ketiga adalah problem solving. Di kelas kita, anak-anak kita harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Problem solving to decision making. Mengambil masalah, mengatasi berbagai macam masalah untuk mencari solusi-solusi yang tepat. Ya. Jadi anak kita memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya. Bahkan kita tahu kan Bapak dan Ibu, problems are open-ended. Masalah itu nggak pernah berhenti. Ya, makanya harus muncul di dalam proses pembelajaran HOT 3 hal. Transfer learning, critical thinking, problem solving. Di dalam bukunya Susan Brokat tahun 2010 tertulis dengan jelas, kalau kita mengajarkan proses pembelajaran high order thinking skill, ya, bukan saja kita mengajar, tetapi kita sudah menjadikan mereka to be human, menjadikan mereka manusia. Bukankah kita tahu bahwa pendidikan itu adalah tak terpisahkan daripada memanusiakan manusia? Ya, itu 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita seperti itu. Ya, kudu harus dirubah proses pembelajarannya, ya, menjadi proses pembelajaran yang high order thinking skill. Baru setelah itu Bapak dan Ibu kita buat soal-soal yang high order thinking skill. Nanti kita berlatih bersama-sama Bapak dan Ibu untuk membuat soal-soal. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, betul bahwa siswa yang akan mengikuti kegiatan ini adalah sampel, ya, hanya sampel. Untuk AKM nasional, tapi Bapak dan Ibu ya, izin saya share screen sedikit, ya, izin saya share screen sedikit. Nanti saya jelaskan satu yang ini rapot ya. Nah, kalau untuk yang nasional, betul Bapak dan Ibu, ya, kita mengenal hanya satu, ya, hanya satu AKM nasional itu, ya, ini AKM nasional, ya, untuk kelas 11 berarti Bapak dan Ibu ya, kelas 11, ya, sampel. Kalau sampel ingatnya sambal, ingatnya sambal maksudnya ya, ingatnya sambal. Kalau kita makan sambal, ujung kiri, tengah, kanan, bawah, atas kita ambil, rasanya sama. Pedas ya. Tetapi Bapak dan Ibu ini juga sama. Ketika ngambil sampel, siapapun yang diambil anaknya sama rasanya nanti ya. Itu akan melihat mewujudkan sekolah kita seperti apa. Apa yang diukur? Kinerja dan mutu sekolah. Nanti mutu sekolahnya saya perlihatkan di belakang. Apa yang dilihat? Diukur kinerja dan mutu sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, lalu kelas 10 dan kelas 12-nya seperti apa? Nah, kelas 10 dan kelas 12-nya ini, ya bahkan kelas 11 yang lainnya, ini ada AKM kelas ya. Mohon maaf nih, SD sampai dengan SMA. Ibtidaiyah, Sanawiyah, sampai dengan Aliyah. Itu ada AKM kelas. Apa yang diukur? Hasil belajar siswa. Jadi pada saat formatif, ulangan harian, Bapak Ibu sisipkan soal-soal AKM. Jadi Bapak Ibu harus buat soal-soal AKM. Soal AKM itu yang sederhananya apa? Ada literasinya. Ya, ini untuk apa? Untuk alat untuk teach at the right level anak kita. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu di kelas 12 itu ada AKM sertifikasi.
untuk kelas 12 ya, diukur hasil belajar siswa. Termasuk untuk teman-teman kita yang paket A, paket B, paket C. Nah, ini ada AKM ini ya, sertifikasi namanya. Jadi 3 AKM ini Bapak dan Ibu ya. Oke, sebentar saya lewat ke sini biar nyambung juga apa yang diukur tadi. Jadi nanti kita akan dapat rapot ini, Pak. Bu. Ini rapot AKM kita. Jadi siswa kita akan dapat sekolah kita akan dapat rapot ini. Kalau warnanya merah tentu kurang baik ya. Ya. Jadi kalau warnanya merah ini kurang baik nih, ya. Ini 55% anak kita ini perlu intervensi khusus. Minimalnya 25%, baiknya 15%, mahirnya 5%. Artinya apa Bapak dan Ibu? Nah, ini tugas kita untuk melakukan proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita, di madrasah-madrasah kita. Nah, kemudian yang kedua, kita akan lihat ini juga. Ini madrasah kita nih, warna biru ini. Nilainya 245. Tetapi nilai kabupaten, kota Depok misalnya, ini kan di Depok ya, 250. Berarti kita ada di bawah rata-rata kota Depok untuk bilangan. Tetapi untuk data dan uncertainty, nilai kita 251. Berarti ada di atas kota Depok. Jadi nanti kita akan mendapatkan rapot seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, di akhir pelaksanaan AKM ini. Ya, AKM-nya akan dilaksanakan di bulan September. Untuk SMA itu kalau tidak salah minggu kedua September, MA itu ya. Sanawiyahnya akhir September, ibtidaiyahnya itu di bulan Oktober ya. Nanti rapotnya akan kita dapatkan yang barusan itu di bulan November ya. Oke, Bapak dan Ibu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan tidak jelas. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, dipersilakan. Pak Heri mau bertanya. Ya, Bu Rini izin. Ya, silakan Pak Heri. Assalamualaikum Pak Rahmat. Siap Pak. Ini Pak Rahmat, terima kasih tadi penjelasannya ya, dari secara kebijakan nasional, tadi AKM nasional, kelas, kemudian sampai ke AKM sertifikasi. Ini tadi memang apa yang disampaikan Bapak tadi cukup ya istilahnya tuh menyentuh kita bahwa kita sebenarnya sekolah kita itu memang belum sepenuhnya siap gitu ya menghadapi AKM ini. Pengertiannya dari pembelajaran kita belum sepenuhnya mengarah ke sana, apalagi evaluasi kita ke sana. Maka pertemuan dengan Bapak ini memang harus ada kelanjutannya ini dalam pengertian sampai menyusun alat ukur tadi ini Pak. Siap, ini, Pak. Siap. Ya, karena pelaksanaan AKM kan September, sementara ini Agustus. Ini pertanyaan saya cukup praktis saja ya Pak. Siapa? Nanti kalau pemikiran saya kurang tepat, mohon maaf. Apakah untuk mengejar tadi, ya Pak, kemampuan-kemampuan ini bisa kita lakukan dengan strategi drilling soal standar AKM? Apakah bisa? Kalaupun bisa, bagaimana kita bisa mengakses supaya semua guru kita ini dipaksa memperkenalkan soal itu dalam waktu yang singkat ini untuk kelas 11. Terima kasih Pak atas ya jawaban ataupun jalan keluar untuk kita bisa lebih siap mempersiapkan ini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu. Ya. Jadi yang pertama mungkin untuk Bapak dari yayasan Pak ya. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas untuk pelaksanaan AKM di tahun 2021 ini, Pak. Jadi kita ini yang paling penting, Kemendikbud, Kemenag tentu dalam hal ini pemerintah Indonesia, ya, ingin tahu sesungguhnya, Pak, benar tidak anak kita itu ada di bawah Thailand, di bawah Malaysia, begitu ya? Benar tidak anak-anak kita itu, Pak? Karena soal AKM nanti yang anak-anak akan hadapi, itu soalnya berstandar PISA, Pak. Soalnya berstandar TIMSS. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita drill? Ya. Saya kira kalau kita drill soal AKM ini sangat tidak mungkin, Pak. Nah, sangat tidak mungkinnya kenapa, Pak? Jadi satu soal yang akan dihadapi anak itu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan secara khusus mungkin
Kalau kita mengajar di kelas, kemampuan fisika, kemampuan kimia, kemampuan sejarah, mungkin guru kimia, guru sejarah, anak-anak tahu, wah ini kemampuannya 70, kemampuannya 80, begitu. Bisa kita ukur. Tetapi yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Kemampuan menerapkan apa yang dia dapatkan di kelas di dalam kehidupan sehari-hari. Karena soalnya pun yang akan dihadapi anak-anak kita itu nanti, ya, soal-soal dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu, kalau tidak drill seperti apa? Ya mengenalkan. Ini loh soal AKM, seperti begini. Jadi mengenalkan lebih awal kepada mereka, ini bentuknya soal AKM ini. Jadi dia nanti, oh betul, beda ya dengan soal yang punya ibu kalau di kelas memberi soal. Kalau soal AKM itu ada bacaannya sedikit, ada literasinya, begitu ya, ada numerasinya, bagaimana menghitung dan lain sebagainya. Itu Pak, ya. Dan mudah-mudahan, guru-guru kita itu yang paling penting adalah mau mengubah paradigma proses pembelajaran di kelasnya itu. Jangan sampai, karena memang yang paling sulit itu mengubah paradigma pembelajaran ya Pak, mengubah paradigma, mengubah pola pikir, mengubah mindset orang. Yang paling sulit itu Pak, mengubah mindset orang. Contoh sederhana beginilah, misalnya dulu kalau kita masak nasi itu pakai panci, masukin berasnya, masukin air, ngukur tinggi airnya pakai apa? Jawabannya pasti seragam dari seluruh Indonesia itu, pakai jari. Alat berubah jadi modern, namanya Magic Jar, Magic Comb, disimpannya di atas meja makan, pakai listrik, Hello Kitty, Doraemon, ya, dibungkusnya begitu. Masukin beras, masukin air, ukur tinggi airnya pakai apa? Masih pakai jari. Alat berubah jadi modern, tapi pikiran masih primitif. Itu mindset, pola pikir. Nah, sekarang mari kita ubah mindset kita, proses pembelajaran kita, bahwa hari ini pembelajarannya sudah pembelajaran abad 21. Berarti harus berubah banyak kitanya. Masih soal sekarang pakai aplikasi, tidak lagi keluarkan kertas selembar, tidak. Buat collaborative learning. Saya mencoba menyusun collaborative learning, Pak, dalam blended learning. Jadi dalam bungkus blended learning, saya menyusun collaborative learning. Ya, sehingga guru-guru bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya dalam proses pembelajaran. Karena sesungguhnya KD-KD-nya ada yang mirip-miripnya. Soal AKM, literasi, dan numerasi menggabungkan berbagai macam kompetensi dasar di dalam soal-soal tadi. Saya kira itu, Pak. Mudah-mudahan tidak jelas, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Sampai. Ya, terima kasih Pak Rahmat ya, sangat menarik sekali diskusi kita hari ini. Ya, Bapak dan Ibu masih ada waktu, dipersilakan untuk yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, ya, jika tidak ada di sini. Saya melihat kehadiran Bu Hati ya, Bu Hati, selamat bergabung Bu Hati. Mohon maaf saya tadi baru lihat ada Bu Hati bergabung di sini. Bu Hati ini adalah Wakil Direktur Pendidikan Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Pak Rahmat ya. Kenal Ibu. Ya. Ya Pak, Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Rini, terima kasih ya. Bapak Ibu. Ya maaf lagi rapat juga jadi tidak bisa. Banyak memberikan komentar. Ya, terima kasih Pak Rahmat kehadirannya. Ya. Sama Ibu, sama-sama. Ya. Silakan dilanjutkan Bu Rini. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya. Ya, jika tidak ada Pak Ismail, apa? Pak Ismail mau bertanya? Oh, enggak, ya. Ya. Jika tidak ada, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat ya, mudah-mudahan kita tidak puas ya, tidak jelas ya, karena dengan ketidakpuasan kita, ketidakjelasan kita, sehingga kita berusaha untuk mencari tahu lebih banyak mengenai AKM ini. Ya mungkin memang tidak ada kata terlambat ya Pak, yang penting kita mau mulai, ya itu seperti itu intinya ya Pak. Ya, terima kasih sekali kepada Pak Rahmat, ya, kepada Pak Eridian, Bu Eti ya, yang sudah hadir pada MGMP hari ini, kepada Bapak Ibu tenaga pendidik MA Al-Hamidiyah yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita akan ada kesempatan lagi untuk lebih banyak belajar ya Pak mengenai soal-soal atau mengenai paradigma ya pembelajaran kita selama ini yang memang harus diubah ya. Harus
lebih banyak untuk penalarannya, untuk literasinya, numerasinya, gitu, seperti itu. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa menyelesaikan MGMP hari ini. Mohon kesediaan untuk membacakan doa. Pak Kiai Rasid ada masih? Oh, Pak Kiai Johari masih? Pak Kiai Johari? Oh, Pak Kiai Johari juga sedang rapat juga kepada Pak Kiai Haji Mahfud Anwar, dimohon kesediaannya untuk membacakan doa pada kesempatan hari ini. Ya, seperti juga sedang ada kesibukan ya. Berarti saya mohon kepada Pak Ismail, ya betul, Pak Ismail untuk membacakan doa. Pak Ismail. Pak Johari ada Bu ini, Pak Johari? Iya, lagi rapat Bu di yayasan. Ada Ustadz Yunus itu, ada Ustadz. Iya. Ustadz Yunus, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin niyatin anallaha yusahhil umurana wa yaj'al ulumana fi'an lana fi dini wa dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqil Fatiha wa bisyril Fatiha wa bimu'jizatil Fatiha ya farijal ham ya kashifal gham ya mal yabdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma adfa'na bala ya Rahman Rahim irhamna wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, kepada Pak Rahmat khususnya atas pemaparannya hari ini, atas ilmunya hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, saya selaku MC mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Eri, Bapak dan Ibu semuanya. Ibu, terima kasih. Ya, sama. Iman, imun, dan aman kita, Pak. Iya. Ya, insya Allah. Izin lab, Bapak dan Ibu. Iya, Bapak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.